Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Fatimah Zahro dengan NIM 12080303203. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai negara dan gerakan sosial. Dalam buku Abdul Wahid Sihombing, menurut penuturan Volks, beliau menjelaskan bahwa relasi antara negara dan gerakan sosial, jika dilihat dari subjek utama sosiologi politik ini, terdiri dari dua teoritisi. Yang pertama yaitu teoritisi yang lebih cenderung memfokuskan studi sosiologi politik seputar partisipasi politik masyarakat terhadap aktivitas politik. Dan yang kedua yaitu teoritisi yang tidak hanya mengupas dan mengelaborasi partisipasi masyarakat terhadap politik, tetapi juga menganalisa aktor-aktor politik lainnya. Volks tidak sependapat jika studi politik ini terlalu menekankan relasi konvensional antara masyarakat dan politik. Tetapi ia menginginkan studi sosiologi politik ini menganalisa relasi antara kekuasaan di masyarakat dengan struktur politik. Menurut Volks, studi sosiologi politik adalah studi saling ketergantungan kekuasaan antara masyarakat dan negara. Masyarakat di sini diwakili oleh masyarakat sipil. Meskipun masyarakat sipil memiliki sejumlah kekuatan untuk mempengaruhi negara, tetapi tetap saja dalam relasi ini negara menjadi aktor politik yang paling memiliki kekuasaan. Kerangka analisa relasi negara dan gerakan sosial. Menurut Jenkins dan Clendermans, jika melihat interaksi antara aktor-aktor protes kolektif dan partai politik di negara-negara Eropa Barat dan Amerika Utara, atau gerakan demokratisasi di negara Eropa Timur dan negara lainnya, perkembangan gerakan sosial tidak bisa dilepaskan dan sekaligus dipahami tanpa merujuk kepada peran penting negara. Karena itu, Sihombing dalam bukunya ini memodifikasi dan melaborasi kerangka analisa interaksi antara warga negara, gerakan sosial, sistem representasi politik, dan negara, dengan fokus utamanya saling keterkaitan antara gerakan sosial, partai politik, dan negara dengan bentuk skema berbentuk berlian, di mana di antara ketiganya ini saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Contohnya seperti yang dikatakan oleh Mills, ketika ketiga kekuatan antara partai politik, militer, dan modal berkontribusi secara signifikan, maka akan menyebabkan kepentingan warga negara diabaikan, bahkan memanipulasi mandat yang diberikan oleh warga negara kepada lembaga-lembaga negara. Hal ini membuktikan bahwa kekuatan warga sipil akan terkalahkan oleh negara, karena tetap saja negara menjadi aktor politik yang paling memiliki kekuasaan. Selanjutnya ada implikasi terhadap demokratisasi. Volks menuturkan bahwa ia membantah pendapat jika gerakan sosial ini anti demokrasi. Begitu pula dengan Pedro Ibarra. Ia menjelaskan bahwa gerakan sosial adalah bentuk aksi kolektif yang membantu demokrasi agar terus-menerus menyesuaikan proses pembuatan keputusan. Jika ditarik kesimpulan dari definisi yang dituturkan oleh Tilly, gerakan sosial ini merupakan salah satu bentuk demokrasi, di mana demokrasinya secara langsung di antara sekelompok warga negara yang menyuarakan secara langsung kepentingannya kepada negara untuk didengar dan diakomodasi dalam bentuk kebijakan atau pembatalan sebuah kebijakan. Selanjutnya ada kerangka studi sosiologi politik ke depan. Dalam hal ini ada dua tema yang perlu dielaborasi dan dieksplanasi. Yang pertama yaitu gerakan sosial tidak bisa dilepaskan dari negara, karena gerakan sosial sendiri secara inheren adalah politik. Hal ini dikarenakan gerakan sosial adalah salah satu aktor utama politik. Dan yang kedua yaitu implikasi dari gerakan sosial tidak bisa dilepaskan dari pemajuan demokratisasi di sebuah negara. Di sisi lain, gerakan sosial ini merupakan salah satu lokomotif tumbuhnya demokrasi di sebuah wilayah. Jadi kesimpulan dari materi tentang gerakan sosial dan negara yaitu di abad ke-21 ini teori-teori mengenai gerakan sosial sudah semakin diperbaiki, sehingga teori ini lebih valid dan dapat bekerja di lapangan untuk menjelaskan kasus-kasus ketegangan sosial seperti gerakan sosial, demokratisasi, dan hal lainnya.
Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.